Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 5 kelas E ingin menjelaskan tentang parent stock penghasil final stock petelur layer. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Vidya Risma Ramadhani dengan 3 digit NPM terakhir 096. Rindang Ratania Dharmawangsa dengan 3 digit NPM terakhir 180. Sekariski dengan 3 digit NPM terakhir 185. Salma Saidan Suherman dengan 3 digit NPM terakhir 188. Andika Febri Prasetyo dengan 3 digit NPM terakhir 313. Dan Yuda Aprilian Saputra dengan 3 digit NPM terakhir 321. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Apa sih parent stock itu? Jadi, parent stock itu adalah jenis ayam pembibit yang harus dipelihara untuk menghasilkan final stock yang hasil telurnya nanti akan dijual dan dipasarkan. Ayam ini dipilih khusus untuk tujuan reproduksi guna menghasilkan telur tetas atau day old chicks atau DOC yang akan tumbuh menjadi ayam petelur layer. Telur yang dihasilkan oleh ayam parent stock diambil dan ditempatkan dalam kondisi inkubasi. Selama periode inkubasi, telur-telur ini dipelihara pada suhu dan kelembapan yang tepat untuk menjamin perkembangan embrio yang baik. Setelah telur menetas, anak ayam atau DOC yang dihasilkan disebut sebagai final stock. Anak ayam ini kemudian tumbuh menjadi ayam petelur yang siap untuk diintegrasikan ke dalam unit produksi telur. Di video kali ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, persiapan kandang dan peralatan kandang. Yang kedua, persiapan pemeliharaan yang meliputi persiapan penerimaan DOC dan pemilihan DOC. Yang ketiga, tata laksana pemeliharaan yang meliputi fase starter, fase grower, fase layer, dan pejantan. Dan yang terakhir ada monitoring dan recording. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Persiapan kandang dan peralatan. Untuk alat dan bahan, ada karung, jarum karung, sekop, mesin steam, sapu lidi, disinfektan dan pembasmi kutu, serokan air, tali rafia, terpal, sekam, kertas bekas, meteran, spidol, kapur kandang, lampu, dan deterjen. Sebelum pupuk kandang dikumpulkan, peralatan yang berada dalam kandang dinaikkan dahulu atau dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan. Insektisida dicampurkan dengan air sesuai dosis. Semburan air dengan insektisida dipastikan mengenai seluruh bagian kandang dan peralatannya, sehingga serangga akan mati karenanya. Sisa kotoran yang sudah kering segera disapu untuk dikumpulkan, kemudian dikeluarkan dari kandang. Deterjen dicampurkan dengan air sesuai dosis. Penyemprotan dilakukan mundur dengan cara menyemprotkan bagian atas, samping, kemudian lantainya. Dalam penyemprotan, harus dipastikan seluruh kandang bersih, termasuk peralatannya. Air sisa pencucian kandang yang masih menggenang ditarik untuk dikeluarkan dari kandang. Sebelum dilakukan flushing, saluran air harus lurus untuk memastikan tekanan air sama. Air yang digunakan diberi disinfektan terlebih dahulu, kemudian mengatur regulator supaya tekanan air dalam saluran tinggi dan kemudian mengeluarkannya melalui saluran pembuangan. Pengapuran dilakukan untuk membunuh dan mencegah adanya bakteri dan jamur sehingga perlu ditebar di lantai kandang yang lembab. Sekam padi digunakan sebagai liter kandang karena sifatnya yang mampu menyerap air dan menjaga panas saat fase brooding. Sekam padi ditabur dengan ketebalan 5-7 cm. Karung bekas kemudian dirapikan.
Sekat kandang dipasang untuk membatasi brooding dan sejumlah ayam secara proporsional. Tempat minum harus disesuaikan tingginya agar anak ayam tidak kesulitan saat minum air. Pemanas dipasang dengan memastikan bahwa anak ayam mendapat panas yang merata dan sesuai standar. Selanjutnya, memasang tirai blocking untuk menahan angin supaya tidak langsung mengenai anak ayam. Kemudian, mengatur inlet dan panel kontrol untuk memastikan ventilasi sesuai kebutuhan. Persiapan peracikin DOC melalui tahap-tahap yang meliputi 1. Nyalakan heater minimal 2 hingga 3 jam sebelum kedatangan. 2. Matikan fan intermittent sampai DOC datang agar panas terjaga. Lalu nyalakan kembali setelah DOC tiba. 3. Lakukan kalibrasi sensor dengan termometer atau Kestrel. Lihat pada Temptron, pastikan sesuai. Maksimum tolerannya 0,3 hingga 0,5 derajat Celcius. 4. Campur larutan sorbitol atau vitamin dalam dosatron. Hitung kebutuhan airnya dan alirkan pada nipple dengan membuka keran regulator sampai nipple terisi larutan air gula. Yang kelima, pastikan suhu liter sudah hangat saat DOC diturunkan. Ukur dengan termogan, pastikan suhunya 32 derajat Celcius. Yang keenam, pastikan semua tempat pakan terisi penuh dan posisi tempat pakan mudah dijangkau. Yang ketujuh, berikan tempat pakan tambahan berupa karung atau plastik atau koran, lalu taburkan pakan secukupnya. Yang kedelapan, pastikan mangkuk nipple dalam keadaan bersih dan kucurkan air dari nipple agar DOC dapat langsung minum. 9. Berikan suhu yang ideal untuk DOC, yaitu sekitar 31 hingga 33 derajat Celcius. Yang ke-10, cek ketinggian nipple dan tekanan pada nipple. 11. Timbang dan hitung DOC pada saat datang. Minimal sampel diambil 5% dari total populasi. 12. Dan yang terakhir, yaitu cek kualitas DOC. Seleksi terhadap DOC dilakukan dengan cek kualitas DOC. DOC yang baik adalah DOC yang sehat. Ciri-ciri DOC yang sehat yaitu 1. Mata bersih dan bersinar. 2. Bulu segar dan tidak basah. 3. Kaki mengkilap. 4. Pusar bersih, tertutup, dan kering. 5. Lubang hidung dan paruh yang bersih. 6. Perut lembut dan kenyal, serta tidak mengalami kembung. 7. Dan yang terakhir, yaitu memiliki refleks aktif dan responsif dalam keadaan DOC yang terbalik. Selain melakukan seleksi DOC berkualitas baik, pastikan juga DOC seragam, serta tidak memiliki kecacatan. Fase starter adalah fase awalan di mana ayam berusia 1 hari sampai dengan 4 minggu. Fase ini merupakan fase lepas kunci atau fase-fase emas yang akan menentukan performa di masa yang akan datang. Pada fase ini, nanti organ-organ dalam ayam dan sel-selnya akan
bereplikasi atau memperbanyak hingga ketika di periode 20 sampai dengan 4 minggu ini tidak tertangani dengan baik atau kebutuhan ayam tidak dipenuhi sehingga performanya tidak bagus. Dilihat secara bobotnya, maka kulit akan berkualitas buruk sehingga hal ini akan mempengaruhi ayam layer. Parameternya apa untuk mengetahui keberhasilan pemeliharaan di 0 sampai dengan 4 minggu, yaitu dari bobot badannya yang standar, bobot badan dari 0 sampai dengan 4 minggu, dan bobot badan yang harus diperhatikan adalah faktor dari DOC atau faktor genetik dari ayam tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor nutrisi atau pakan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah faktor manajemen. Faktor genetik ini mempengaruhi nutrisi lingkungan, tetapi faktor manajemen ini menjadi penentu karena ketika kita mempunyai DOC dengan kualitas yang bagus tetapi manajemen pemeliharaan yang tidak baik, maka faktor genetik ini akan menjadi percuma. Kali ini akan sedikit membahas mengenai manajemen pemeliharaan di fase starter. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, untuk fase starter pada umumnya ayam kampung akan dirami oleh induknya sehingga akan merasa hangat dan tidak kedinginan. Sehingga ayam ini khasnya in-group, maka kita harus punya penghangat buatan yang biasanya ada di kandang. Bisa diberikan kompor panas atau infrared, kemudian juga dengan kompor listrik atau lampu yang menggunakan tungku di beberapa peternak. Peternak yang masih menggunakan cara lama, ada yang menggunakan batu bara ataupun dan suhunya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan ayam. Contoh, standar kebutuhan temperatur atau suhu di dalam kandang disesuaikan dengan umur ternaknya. Selain temperatur, yang perlu diperhatikannya juga sirkulasi udara. Banyak peternak yang salah ingin temperaturnya hama dengan ditutup seluruh tirai federal luar dari dalam, tetapi tidak diberikan ruang untuk penggantian udara, sehingga udara di dalamnya itu tidak ada pergantian. Jadi selain diberikan tempat panas, nanti juga tetap dikasih sirkulasi udara atau lubang angin di plafon. Selain sirkulasi udara juga butuh pencahayaan. Ketika siang hari, pencahayaan luar dimanfaatkan sekaligus untuk membuka tirai luar agar adanya pergantian. Tapi kalau malam hari tentu harus disedia lampu untuk memberikan sinar sehingga ayam bisa makan dan beraktivitas seperti biasa. Selain itu, faktor nutrisi. Faktanya untuk pakan yang digunakan untuk pakan starter digunakan untuk ayam dari 0 sampai 4 minggu, pemberiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan harian, dan kemudian untuk jumlah tempat pakan juga harus memenuhi standar. Jangan sampai kurang, karena nanti kalau kurang akan berebutan, kemudian pembagian makanan porsinya tidak rata, sehingga nanti pertumbuhannya tidak seragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Selain memaparkan, juga tempat minum harus dijaga. Selain itu, ada luas-luas rotting atau luas-luas cage untuk buatan. Ini juga disesuaikan dengan jumlah ayam dan umur dari ayam. Untuk umur 1 hari, itu standarnya sekitar 1 meter, meluluh sampai 60 ekor. Kemudian nanti 3-4 hari setelahnya bisa dilihat. Kira-kira kalau sudah padat bisa mulai dilebarkan sedikit demi sedikit. Untuk pemberian pakannya sebaiknya jangan full. Untuk pemberian itu sesering mungkin, jadi sedikit demi sedikit. Pemberian pakan sering mungkin nanti akan meningkatkan nafsu makan dari ayam, sehingga ketika feed intake-nya banyak, maka berat bobotnya pun akan. Pemeliharaan parent stock penghasil FS ayam petelur fase grower biasanya menggunakan lampu yang diatur menggunakan lampu 1 watt. Tetapi kan dalam video ini ayam sudah berumur 19, jadi lampunya juga sudah ada yang 9 watt dan ada yang 1 watt, jadi masih cukup gelap. Tujuannya itu untuk memancing pertumbuhan jengger. Sebelum perkawinan jantan dipisah, itu ada di PM, dan sebelum perkawinan di umur 22 minggu, nanti ada percampuran jantan dan betina di grading. Tujuannya yaitu untuk mengontrol. Bagi ini untuk mengecek apakah ayamnya makannya merata, kebagian semua atau tidak. Itu sangat penting. Apabila lagi pakannya ini diatur tidak langsung banyak, bahkan setiap minggunya pun prinsip atau pakan yang diberikan itu nambah hanya 4 gram per ekor. Jadi kita harus amati apakah ada yang tidak kebagian pakan. Jadi setiap bahannya itu harus diamati, kemudian dikontrol kesehatannya. Kontrol ayamnya apakah sudah tumbuh jengger, sudah panjang atau belum. Terus dilihat tulang pelvisnya sekiranya sudah siap untuk bertelur atau belum, yang selalu harus diamati setiap harinya di breeding farm ini. Selain itu, kita juga harus mengamati manajemen kebersihan di kandang.
Fase layer. Fase layer atau fase laying merupakan fase di mana ayam mulai bertelur kira-kira saat ayam berumur 24 minggu. Pada saat ayam berumur 21 minggu, maka ayam siap untuk dicampur antara jantan dan betina. Untuk perbandingan antara jantan dan betina, biasanya menggunakan perbandingan 1:10 atau 1 pejantan dibanding dengan 10 betina. Berat badan pejantan diupayakan lebih tinggi daripada betina, agar nantinya pejantan tidak kalah dengan betina saat dilakukan pencampuran. Secara normal, 21 hari sebelum bertelur pertama, jarak tulang pelvis yaitu 1,5 jari, dan 10 hari sebelum bertelur pertama, jarak tulang pelvis 2-2,5 jari. Pejantan yang akan dicampur oleh betina harus mempunyai persyaratan berat badan tercapai sesuai target standar yang telah ditetapkan. Jantan tidak cacat kaki dan paruh. Jantan terlihat aktif dan kloaka berwarna merah tidak pucat. Apabila terjadi overmating, perlu dilakukan pengurangan pejantan. Tanda dari terjadinya overmating biasanya meningkatnya kerontokan bulu pada betina pada bagian belakang kepala dan dekat ekor, serta semakin meningkat dengan kerontokan pada bagian punggung. Penggantian pakan mulai dilakukan bila ayam sudah memulai produksi. Pakan betina mulai diganti dengan kandungan nutrien yang lebih tinggi, sedangkan pakan pejantan juga mulai dilakukan pergantian secara pelan-pelan, yang semula memakai BPL atau Bacillus pumilus dosis rendah menjadi BPM. Tempat pakan jantan diletakkan lebih tinggi daripada tempat pakan ayam betina. Hal ini bertujuan untuk membentuk postur yang lebih tinggi serta agar pakan tidak dimakan oleh betina. Ini Green Farm. Green Farm merupakan peternakan yang berdiri di benua Afrika. Di Green Farm sendiri terdapat 2 strain, yaitu Isa Bronnayers dan Kop 500 yang diimpor langsung dari Belanda. Monitoring dan recording dilakukan secara rutin yang meliputi pengontrolan bobot badan, seleksi ayam sakit, cacat, dan tidak produktif. Recording dilakukan setiap hari secara rutin yang terdiri dari laporan harian, mingguan, dan bulanan. Data yang dicatat meliputi mutasi ayam, deplisi populasi yang terdiri dari ayam mati dan afkir, jumlah pakan yang digunakan, dan produksi telur. Di sekitar peternakan terdapat bukti bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk memaksimalkan hasil, yaitu dengan melakukan biosecurity secara maksimum. Pencegahan penyakit dilakukan dengan cara vaksinasi dan pemberian vitamin dan antibiotik. Sanitasi juga dilakukan secara rutin yang meliputi sanitasi kandang, lingkungan, pekerja, dan kendaraan. Upaya biosekuritas di farm dimulai dengan merendam kaki sebelum masuk kandang untuk mengurangi muatan bakteri dan patogen. Truk pengangkut dan kendaraan pengumpul telur adalah satu-satunya kendaraan yang diperbolehkan berada di peternakan, meskipun kendaraan tersebut akan disemprot dan mereka juga harus melewati bak mandi disinfektan. Pekerja juga harus mandi dan mengenakan pakaian yang didesinfeksi sebelum masuk ke kandang. Baju yang digunakan juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dilakukan oleh pekerja tersebut untuk menjaga pekerja tetap berada di area kerja tertentu. Pakan yang diberikan berbentuk crumble dengan jumlah pakan tergantung umur dan produksi yang dihasilkan. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi hari. Tempat makan yang digunakan adalah automated trough feeder system dan tempat minum yang digunakan berupa nipple. Hal ini membantu menghemat air dan mengendalikan penyimpanan obat-obatan yang mungkin diberikan di dalam air. Cukup sekian video penjelasan materi parent stock penghasil final stock petelur layer dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.